Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan kondisi umat manusia di hari kiamat. Ada 3 kondisi yang kita jelaskan. Pertama, kondisi orang-orang mukmin yang soleh. Nomor A, kondisi orang-orang mukmin yang soleh. Ini sudah kita bahas. Yang ketinggalan silahkan memutar YouTube-nya, sudah beredar. Yang kedua, kondisi orang-orang mukmin yang berdosa. Ini juga sudah kita bahas, YouTube-nya juga sudah naik, silahkan diputar ulang. Sekarang tinggal nomor C, kondisi orang-orang kafir. Untuk apa kita ketahui kondisi orang-orang kafir? 1, supaya kita bertahan dalam dinul Islam. Jangan coba-coba murtad. Jangan coba-coba keluar dari agama Islam. Dan bukan tidak mungkin, oleh karena syubhat yang beredar, kita akan terpengaruh. Siapa sangka Saifuddin Ibrahim yang lahir di tengah komunitas Islam, disekolahkan oleh Muhammadiyah, sampai sarjana, sampai jadi ustaz, sekarang murtad dan jadi pendeta. Apalagi kita bukan ustaz, kita jemaah biasa, jadi akan rentan dengan pemurtadan. Sesuai dengan kata Nabi, di antara tanda akhir zaman, dekatnya kiamat, bergulirnya fitnah syubhat seperti gelap gulitanya malam, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apa yang terjadi? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran.
Ada yang subuhnya masih beriman, masih sholat subuh bersama kita, tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga sorenya masih beriman, masih sholat asar, sholat maghrib, sholat isya bersama kita, tapi subuhnya sudah kafir. Oleh karena fitnah syubhat. Nah, terakhir kita mendengar perayaan Maulid Nabi lalu ditutup dengan doa kebangsaan lintas agama. Peringatan Maulid Nabi itu acara Islam kan, terlepas dari bid'ah atau tidak, tapi yang memimpin doa ternyata romo, bukan ustaz, bukan kiai, tapi pendeta yang memimpin doa bersama. Ini syubhat menggiring opini semua agama benar. Maka jangan mengklaim Islam paling benar. Pindah agama, biasa-biasa saja. Nah, kalau ini sudah terjadi, selesailah sudah. Ini motivasi pertama, kenapa kita harus juga mengetahui bagaimana kondisi orang kafir di hari kiamat. Yang kedua, tujuan kita mempelajari ini, kalau bisa, kita bisa membantu orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Tidak kita paksa, tapi kita perkenalkan dengan dinullah, dinul Islam ini. Dan kita sampaikan beratnya ancaman terhadap orang-orang kafir. Nah, ini motivasinya, kenapa kita juga perlu mengetahui kondisi orang-orang kafir di padang mahsyar atau di hari kiamat. Dari 13 nomor kita padatkan menjadi 5. Menjadi 5. Ya, kita padatkan materinya. Pertama, ya, orang-orang kafir itu keluar dari kubur dengan segera. Kalau malaikat sudah memanggil, maka orang-orang keluar dari kubur dengan segera. Malaikat apa yang memanggil? Ya, malaikat Israfil dengan sangkakalanya. Maka keluarlah mereka dari kubur dengan segera bagaikan belalang atau anai-anai yang berterbangan. Ya. Kita melihat bagaimana belalang atau anai-anai yang berterbang, begitu segeranya mereka bangkit dari kubur mereka. Mereka menundukkan pandangan, mereka diliputi kehinaan, hati mereka menyesak karena menahan kesedihan. Itu kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir. Ayat-ayat yang menceritakan ke arah itu, pertama ada di Al-Qamar ayat 6 dan 7. Al-Qamar surah keberapa? Ayat yang ke-6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka orang-orang kafir. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat Israfil, menyeru dengan sangkakalanya.
sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka. Mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ka'annahum jaradun muntashir. Ya. Di ayat 7, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Sambil mereka mendudukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, maksudnya mereka keluar dari kuburan, ajdath itu adalah kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka berhamburan dan mempercepat perjalanan menuju tempat penghisaban untuk memenuhi seruan penyeru, yaitu malaikat tadi. Mereka laksana belalang yang berterbangan di berbagai penjuru. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka datang dengan cepat, yaitu bersegera kepada penyeru itu. Mereka tidak menentang dan tidak pula tertinggal. Semuanya mengikuti suara yang telah terdengar itu. Itu Al-Qamar ayat 6 dan 7. Berikutnya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 44. Al-Ma'arij ayat 44, Allah menceritakan, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya ke bawah. Mereka menundukkan pandangannya ke bawah, serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Pernah melihat enggak seorang pejabat kena OTT, pejabat negara digelandang KPK? Seperti apa dia? Nunduk, ya, merasa sedih, malu, nggak berani melihat ke atas, nggak berani. Ini baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping cepat seperti belalang yang berterbangan, juga mereka sambil menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Mereka diliputi kehinaan. Jadi tidak sedikit pun kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bukan orang kaya, bukan pejabat. Orang kaya, orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, orang kafir itu tidak ada ketakwaan pada diri mereka. Maka mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka, tapi mereka tidak mempedulikan. Syekh As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, karena itu kehinaan dan resah, gelisah, gundah gulana menguasai hati mereka. Hatinya tidak tenang, tidak ada ketenangan batin, tidak ada ketentraman jiwa bagi mereka. Yang ada resah, gelisah, gundah gulana, hingga pandangan mereka tertunduk, tidak bergerak sama sekali, dan tidak mengeluarkan suara apapun
Inilah kondisi dan kesudahan orang-orang kafir, dan itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min ayat 18. Ya. Ayatnya sengaja tidak kita tulis, ya. Maka saya diktekan saja. Catat dan nanti lihat di mushaf, atau bisa juga lihat langsung sekarang di mushaf. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min itu disebut juga dengan Ghafir, surah yang ke-40. Kalau Al-Mu'minun itu surah yang ke-23. Wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat. Jadi Allah mengatakan kiamat itu adalah hari yang dekat. Lalu hari yang jauh mana? Hari yang jauh ya neraka, surga, neraka itu mesti jauh. Kalau kiamat itu sudah dekat. Telah kita sampaikan, Nabi mengatakan, aku dan kiamat seperti ini. Kata Nabi, seperti dua jari. Begitu dekatnya kita dengan kiamat. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat. Ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan. Hati menyesak sampai ke kerongkongan. Dengan menahan kesedihan. Kesedihan yang tidak tertahankan. Ya, kalau terlalu sedih, hati itu menyesak. Ya, kita juga melihat bagaimana seorang narapidana divonis oleh pengadilan, mungkin vonis mati atau dicopot dari jabatan, betapa sedihnya dia sehingga menyesak. Itu gambaran. Apalagi nanti kesedihan di yaumil qiyamah, kesedihan yang tidak terkira. Nah, dan orang-orang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Di dunia mungkin kita punya partner, mungkin kita punya relasi, mungkin kita punya sahabat karib, konco palangkin, ya. Tapi di akhirat semua itu selesailah, sudah. Tidak ada sahabat karib, tidak ada relasi, tidak ada partner, tidak ada konco palangkin. Yang dekat dulu dengan kita, semuanya menjauh. Itu kondisi pada hari kiamat. Kembali Ibnu Katsir menjelaskan, Qatadah juga menjelaskan, hati mereka terhenti di kerongkongan karena rasa takut hingga tidak bisa keluar ataupun kembali ke tempat semula. Hati di sini naik ke atas, tidak juga bisa keluar dan tidak juga kembali ke tempat semula. Nyesak seperti itu. Makna kezaliman adalah diam. Makna kazimin adalah diam. Tidak ada seorang pun yang berbicara tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita pindah ke nomor 2. Di sini dikatakan orang-orang kafir dibelenggu dan memakai cairan panas dari aspal. Subhanallah. Cairan panas dari aspal. Pernah melihat orang memperbaiki jalan, ya, cairan yang dibakar di bawahnya, pakai drum dibakar, menggelegak seperti itu, baru itu diambil, disiramkan ke jalan untuk perbaiki jalan.
Nah, cair itu yang dipakai oleh orang-orang kafir di hari kiamat. Jadi, mereka dibelenggu secara bersamaan, kemudian mereka memakai cairan panas dari aspal. Sekarang kita ke Ibrahim. Ibrahim ayat 49 dan 50. Ibrahim surah yang ke-14. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Ya. Kembali, ketika kita melihat orang-orang yang sudah divonis oleh pengadilan, lalu dari pengadilan itu mereka diapit oleh kedua petugas negara dengan tangan terbelenggu, lalu masuk ke mobil tahanan dan diantar ke dalam penjara. Itu kita lihat orang-orang yang bersalah tangannya dibelenggu dan dihantar dengan mobil tahanan ke penjara. Dan ketika hari kiamat, orang-orang kafir juga dibelenggu, Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Lalu sarabiluhum min qitiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Sedangkan pakaian mereka terdiri dari cairan aspal. Cairan aspal, bukan dingin tapi panas. Itu yang mereka pakai. Dan muka mereka ditutup dengan api neraka. Dapat kita bayangkan, ya, cairan aspal menyelimuti tubuhnya yang panas. Kita tersentuh sedikit panas, ya. Cairan aspal panas itu segitu saja kita nggak kuat lama-lama. Ini disiramkan ke tubuhnya menjadi pakaian mereka. Itulah kondisi mereka nanti di hari kiamat. Dan wajahnya ditutup dengan api neraka. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Videonya nggak ada. Ya, hanya berdasarkan penyampaian Rasulullah dan penyampaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Ibnu Katsir menafsirkan, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa. Saat semua memperlihatkan keyakinan yang dipeluk kala itu, kau wahai Muhammad melihat orang-orang yang berdosa karena kekafiran dan kefasikan dalam keadaan terbelenggu satu sama lain. Mereka dikumpulkan menjadi satu dalam satu pemandangan dan buruk yang sama di antara mereka. Juga ada yang disatukan berdasarkan golongan seperti yang Allah sampaikan kepada malaikat diperintahkan. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Yang kafir sama kafir, musyrik sama musyrik, munafik sama munafik. Bersama teman sejawat mereka. Yang korupsi sama korupsi. Yang menghina Islam, menghujat Islam juga sesama. Dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir melalui As-Saffat ayat 22 dan 23. Kembali Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum
min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Dan pakaian mereka dari cairan aspal dan muka mereka ditutup dengan api neraka. Kemudian di Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Siapa yang enggak dicacat, dibakar dengan api neraka yang 70 kali lebih panas dari api dunia. Kebakar dengan api dunia saja kita bisa cacat, apalagi kebakar dengan api neraka. Terkait dengan memakai cairan panas dari aspal, ternyata bukan hanya orang kafir, tapi juga kaum muslimin. Ya, ini merujuk kepada hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau berkata, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunnal fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Wa qala an-niyahatu idza lam tabtub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Ada 4 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk urusan jahiliyah. Hati-hati yang 4 hal ini. Ini adalah urusan jahiliyah yang sangat dibenci. Ya, yang ada di tengah-tengah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mereka tinggalkan, selalu mereka bawa. Apa itu? 1, membanggakan kemuliaan leluhur. Nah, asal lu tahu ya, babe gua dulu, babe gua pejuang Republik tercinta ini. Guanya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Babe gua ya membanggakan ya leluhur. Ya leluhur kita kalau memang baik boleh kita contoh, tapi hendaknya memotivasi kita supaya kelilit kita juga baik seperti leluhur kita. Jangan hanya kita sekadar membanggakan leluhur lalu kitanya tidak mencontohnya. Ini yang pertama, membanggakan kemuliaan leluhur. Yang kedua, mencela nasab. Ya, mencela nasab. Ya, nasabnya jelek sih, ya, lalu dicela, ya qadarullah tidak mempunyai keberuntungan, lalu dicela, dihina, itu enggak boleh. Jadi terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha secara maksimal. Yang ketiga, meminta hujan pada bintang. Yang ketiga, meminta hujan kepada bintang-gemintang, masih percaya kepada bintang-bintang. Yang keempat, ini yang menyangkut dengan memakai cairan aspal yang panas, yaitu meratapi mayit. Ya. Yang keempat termasuk perkara jahiliyah adalah meratapi mayit. Ya. Ada saudara yang meninggal lalu diratapi, ditangisi secara berlebih-lebihan, ya. Ada yang teriak-teriak, ya. Kalau di Sumatera Barat, onde ma tampe bagantuang bana nalah putih, tampe bapijak nalah taban, dak kama batinggang lai. Nah, itu tuh ratapan mereka. Ini kena tauhidnya nih. Dak kama batinggang lai, bertenggang kepada Allah. Ya,
Yang meninggal ya sudah meninggal, biarkan saja, bersabar, jangan meratap. Ya, menangis boleh, meratap jangan. Menangis berurai air mata itu manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis dengan kematian putranya. Anda menangis ya Rasul? Iya, saya sedih, kata beliau. Tapi beliau melarang meratap. Jadi termasuk perkara jahiliyah adalah meratapi mayit. Nah, qala Syafi'i, berkata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Berkumpul-kumpul di rumah orang yang sudah mati itu bagian daripada niyahah, bagian daripada meratap. Nah, jadi kalau pergi takziah, kalau ada yang meninggal, jangan lama-lama. Ya. Sampai di rumah duka, sampaikan kalimat takziah, temui ahlul musibah, istrinya, suaminya, anaknya. Bagaimana kabarnya? Bersabar ya. Semoga Allah memberikan kesabaran dan semoga beliau diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Selesai, pulang. Bukan ngumpul berlama-lama, minum berjamaah, ngerokok berjamaah, makan enak-enak. Itu kata Imam Syafi'i, bagian daripada niyahah. Bagian daripada meratap. Yang meratap itu kata Nabi, apabila tidak bertaubat sebelum mati, maka pada hari kiamat ia akan didirikan dengan mengenakan pakaian dari aspal yang panas dan baju panjang dari kantong kulit. Ya, jadi dipakaikan dengan cairan aspal. Itu yang kedua, ya, dibelenggu dan memakai cairan panas dari aspal. Sekarang yang ketiga, kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, merugi, menggigit jari, meratap, menyesali diri. Dalam Al-Furqan ayat 27 dan 28, wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Datang penyesalan. Kenapa dulu ya saya tidak ikut Rasul saja, sambil menggigit jarinya. Menunjukkan penyesalan yang mendasar. Sangat menyesal. Kenapa saya tidak mengikut Rasul? Ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Gara-gara salah mengambil teman. Hati-hati. Gara-gara salah mengambil teman yang jadi ikutan. Kalaulah Rasul yang dijadikan teman, Rasul yang dijadikan ikutan, tentu akan selamat. Tapi karena yang diikuti bukan orang yang bertauhid, bukan yang ittiba'us sunnah, tapi yang diikuti orang-orang musyrik. Yang diikuti yang ahlul bid'ah, maka timbul penyesalan. Ternyata dibawa ke jalan yang salah. Kulit, ya, apakah kulit sapi? Apakah kulit kambing? Ya, kulit itu nasibnya ditentukan oleh kemana dia bergabung.
Kalau kulit itu dibungkuskan kepada Al-Quran, maka dia akan lebih mulia. Tapi ketika kulit itu dibungkuskan kepada beduk, ya, dipukul terus. Apalagi yang masjid yang ada beduknya 5 kali sehari semalam dipukul terus. Nasib kulit seperti itu. Lain lagi, kalau kulit itu mendapat teman dengan minyak goreng, wah, masuk ke dalam penggorengan. Itu karena salah mendapatkan teman. Nah, oleh sebab itu Bapak, Saudara kaum muslimin, kita berbuat baik kepada siapa saja, betul. Tapi kita menjadikan teman akrab, pilih. Jangan sembarangan orang dijadikan teman akrab. Siapa yang dijadikan teman akrab? Ahlut tauhid, orang yang mengesahkan Allah. Kedua, ahlus sunnah. Itu teman akrab kita. Karena itu bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita berteman akrab dengan orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, maka akibatnya yang kita rasakan penyesalan yang tidak ada gunanya. Kembali Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memberitakan hukum tentang penyesalan orang-orang zalim yang menjauhi jalannya Rasul. Malah kalau disampaikan sunnah Rasul selalu dikatakan Wahabi. Kalau disampaikan sunnah Rasul selalu dibuli itu Wahabi. Nah, jadi Ibnu Katsir mengatakan Allah memberitakan tentang penyesalan orang zalim yang menjauhi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kebenaran nyata yang tidak ada keraguannya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dari sisi Allah, malah menempuh jalan lain selain jalannya Rasul. Kemudian pada hari kiamat nanti ia menyesal saat penyesalan yang tidak lagi membawa guna dengan menggigit jari karena merugi dan menyesal. Yang keempat, ya, siksaan tidak bisa ditebus walaupun dengan 2 kali isi dunia. Kira-kira berapa tuh nilainya? Ya, 2 kali isi dunia, 2 kali isi bumi. Ya, siksaan tidak bisa ditebus walaupun dengan 2 kali isi bumi dan keluarga pautan hati. Nggak bisa. Setelah kita divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mau dimasukkan ke dalam azab, bisakah kita membebaskan diri kita dengan dunia seisinya, bumi dengan seisinya? Tidak bisa. Walaupun 2 kali bumi, tidak bisa. Kita tetap dihukum ketika itu. Dan orang ketika itu hilang sayangnya kepada keluarganya, hilang sayangnya kepada anaknya. Sekarang di dunia ini, orang kalau diganggu istrinya, dia mati aja dia mau. Awas, jangan ganggu istri saya. Atau anaknya, lo langkahi mayat saya dulu sebelum ganggu anak gua, akan gitu. Ya. Lebih baik dia mati daripada anaknya diganggu. Tapi di hari kiamat beda. Kalau boleh dia bebas dari azab, biarlah anaknya dia kasih, biarlah istrinya dia kasih, keluarganya dia kasih. Azablah keluarga saya, bebaskan saya. Begitu di akhirat nanti. Nah, walaupun demikian tidak bisa. Tidak bisa diri kita dibebaskan dari azab seperti itu. Sekarang kita ke Al-Maidah, surah yang kelima ayat 36. Masih waktu ya? Ya, kita istirahat dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah adzan Isya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kita ke Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka mendapat azab yang pedih. Mereka tetap mendapat azab, tidak bisa ditebus dengan seisi bumi walaupun ditambah dengan 2 kali lagi, tidak bisa. Ibnu Katsir menjelaskan, seandainya salah seorang dari mereka datang pada hari kiamat dengan membawa 2 kali lipat emas sepenuh bumi untuk dijadikan penebus siksaan Allah yang telah meliputi mereka, setelah ia yakin akan ditimpa siksa tersebut, pasti tebusan itu tidak akan diterima. Tebusan itu tidak bisa diterima. Beda dengan pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia kita bisa ditebus dengan kekayaan kita. Hakim bisa dibeli, pengacara bisa dibayar, bebaslah kita dari perkara. Tapi di akhirat jangan coba-coba untuk membeli pengadilan akhirat. Tidak akan bisa menjauhkannya dari siksa. Ia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu Allah berfirman, dan mereka mendapat azab yang pedih. Al-Maidah ayat 36. Kemudian Az-Zumar ayat 47. Kalau tadi dikatakan orang kafir, sekarang dikatakan orang zalim atau orang musyrik. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yaumil qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di muka bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah mereka pikirkan selama ini, belum pernah mereka perkiraan. Ternyata azab Allah jauh lebih dahsyat. Kembali Ibnu Katsir menjelaskan, dan sekiranya orang-orang yang zalim, yaitunya orang musyrik, ya. Nah, maka kita di sini dikatakan orang kafir dan orang musyrik. Silahkan dia muslim, silahkan KTP-nya Islam, tapi dia musyrik, ya sama saja dengan orang kafir. Tidak ada maaf bagi, urusin nasib masing-masing. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, sedangkan mereka saling memandang. Kita ketemu, saling melihat, tapi nggak sempat saling menanyakan.
Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Biarlah anak saya saja diazab, lepaskan saya dari azab. Dan juga istrinya dan saudaranya dan kaum keluarganya yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tapi itu hanya dalam khayalan, itu tidak bisa terwujud dalam kenyataan. Dalam Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Abasa ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Lalu di ayat yang lain juga diceritakan, wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Fatir ayat 18. Dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain. Catat ayat ini baik-baik. Orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sekarang ada indikasi orang mengadopsi ajaran Kristen, ya, penebusan dosa itu adanya di agama Kristen. Dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Nah, sekarang ada menggejala, lo banyak dosa, bayar. Ntar dosanya ditebus. Bayarnya kepada siapa? Nah, kebanyakan yang ngaku-ngaku zuriat Rasul. Nah, itu biasanya penebusan dosa ke situ. Catat ayat ini, dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tidak ada penebusan dosa dalam Islam. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Terakhir, mereka berputus asa dan menginginkan supaya jadi tanah. Sudah hilang harapan, sudah pupus asa ketika itu. Mereka ingin jadi tanah saja. Dalam An-Naba ayat 40, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku ini adalah menjadi tanah saja, kata mereka. Ya, baik, sampai di situ yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya nanti setelah sholat isya, insya Allah kita langsung tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.